warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Wicaksa. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian. Sistem pengapian umumnya ada 4 jenis sistem pengapian yang digunakan pada kendaraan mobil. Salah satunya adalah sistem konvensional, yang kedua adalah sistem pengapian sendiri, yang ketiga adalah sistem pengapian transistor, dan yang keempat ada sistem pengapian. Akan saya jelaskan di sini adalah tentang sistem pengapian konvensional. Di sini ada video saat kunci pengaman arus listrik mengalir dari baterai menuju ignition coil atau disebut coil. Ini adalah gambaran coil yang biasanya kita lihat di bengkel. Arus listrik mengalir pada arus listrik mengalir ke kumparan primer ignition coil dan kemudian menuju ke masa bodi saat platina tertutup. Ini gambaran arus listrik mengalir pada coil, kita sebut coil di bengkel biasanya. Lanjut, saat arus listrik mengalir pada coil dan terhubung pada tamlop yang terhubung dengan camshaft dan mempunyai tonjolan sesuai dengan jumlah silinder berputar, membuka dan menutup kontak platina. Kondensor berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik, sementara pada saat kontak platina membuka untuk mengurangi loncatan bunga api agar kontak platina tidak cepat halus. Ini biasanya kita setel untuk setel. Saat tampilan mendorong kontak platina, maka kontak platina akan terbuka sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer akan terputus dan kemagnetan kumparan primer hilang secara tiba-tiba. Contoh dulu. Ini tidak terjadi kontak antara platina sama kemagnetan kumparan primer ya. Secara tiba-tiba ini tidak terhubung, arus tidak terhubung dan arus listrik terputus menjadi arus massa. Lanjut. Dan ini gambaran hilangnya kemagnetan pada kumparan primer akan membangkitkan induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder sehingga berubah tegangan 12 volt menjadi 20 sampai 30 kilovolt. Ini terputusnya arus listrik saat terjadi putaran di dalam rotor. Listrik tegangan tinggi yang dihasilkan kumparan sekunder kemudian diteruskan ke distributor. Distributor ini menjadi 22.000 volt. Rotor yang terdapat pada distributor berputar. Saat rotor berada tepat di depan distributor coil, maka listrik tegangan tinggi akan loncat pada celah antara rotor dan coil. Jadi percikan. Ini percikan pada busi biasa kita ketahui. Busi sendiri merupakan bagian dari distributor yang fungsinya adalah menciptakan api dari elektron dan sudah didapatkan melalui kabel tegangan tinggi. Tegangan tinggi kemudian diteruskan ke busi oleh kabel busi dan menyebabkan terjadi perbedaan tegangan antara elektroda positif dan elektroda negatif busi. Biasanya adalah busi 1, 2, 3, dan 4. Listrik tegangan tinggi akan terus mengalir pada elektroda yang berada di dalam insulator. Insulator ini bagian pucuk dekat sama pucuk
busi yang nyambung sama kabel busi biasanya. Jadi gas ionisasi terjadinya percikan bunga api untuk membangkitkan tegangan listrik pada sebuah kendaraan. Saat tegangan listrik melebihi kekuatan dielektrik gas yang berada di antara celah busi, maka gas akan diionisasi. Karena adanya ionisasi, gas akan berubah menjadi konduktor dan arus listrik dapat mengalir pada celah busi dan akhirnya menciptakan loncatan bunga api pada elektroda busi. Elektroda busi mengalir terjadi percikan bunga api. Sebut gas ionisator. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari ini, dan permasalahan-permasalahan bisa dijelaskan oleh Mas Budi Data. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan tentang apa itu sistem pengapian dan cara kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala atau dan cara mengatasi pada gejala yang gangguan atau permasalahan pada sistem pengapian konvensional. Perlu diketahui, kinerja sistem pengapian sangat besar pengaruhnya terhadap kesempurnaan proses pembakaran di dalam silinder. Dengan sistem pengapian yang baik akan diperoleh performa mesin optimal dan pemakaian bahan bakar yang hemat. Berikut gejala kemungkinan penyebab dan cara mengatasinya. Gejala nomor 1, mesin tidak dapat hidup atau tidak ada percikan api di busi. Kemungkinan penyebab pertama, busi mati atau deposit berlebihan. Cara mengatasinya, ganti busi atau dibersihkan. Kedua, kabel tegangan tinggi bocor atau berlebihan. Cara mengatasinya, ganti kabel tegangan tinggi. Kemudian nomor 3, rotor tidak terpasang. Cara mengatasinya, pasang rotor. Lalu yang keempat, platina menutup terus atau membuka terus. Cara mengatasinya, setel celah platina atau sudut duel. Kemudian gejala yang kedua, mesin sulit hidup atau percikan api di busi kecil. Kemungkinan penyebabnya deposit atau penumpukan kerak di busi berlebihan. Cara mengatasinya dengan dibersihkan atau diganti businya. Kemudian penyebab yang kedua, karbon ditutup distributor hilang. Cara mengatasinya, pasang karbon atau ganti tutup distributor. Yang ketiga, setelan celah platina tidak tepat. Cara mengatasinya yaitu dengan setel celah platina atau sudut duel. Kemudian jenis-jenis gangguan atau permasalahan pada sistem pengapian konvensional dan cara mengatasinya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin belum diketahui, silakan. Silakan tanya. Mungkin belum tahu apa itu rotor, koil, busi, mungkin belum tahu. Mungkin ada yang belum tahu yang namanya busi. Koil. Koil. Kalau pada mesin konvensional biasanya koil itu nyambung dekat sama kaki. Ya, ini gambarnya lebih seperti ini. Ada dua kabel yang menghubungkan arus massa sama arus ke arus plusnya ke kaki. Kalau di mobil konvensional sangat jelas apa bentuk koilnya seperti apa. Bisa dilihat di bengkel nanti. Kalau di mobil bengkel itu nanti sebelah utara, sebelah kiri kalau ada ke mesin. Kalau tidak seperti itu, tanya-tanya lagi. Silakan tanya, nggak apa-apa. Apa? Silakan aja.
Cukup dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.